Kesempatan kali ini saya akan mengajarkan dan memberitahu kepada Anda sadar atau tidak sadar, ada 5 jenis kebiasaan yang akan membuat energimu itu terkuras habis. Apa saja itu tanpa Anda sadari? Yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, sadar atau nggak sadar? Kebanyakan orang nggak sadar bahwa 5 kebiasaan ini ternyata saat ini betul-betul akan sangat membuat energimu itu terkuras. Yang pertama itu adalah kebiasaan tidur yang buruk. Maksudnya itu apa? Gini, Anda sadar atau nggak sadar? 1 jam sebelum tidur sebaiknya memang Anda tidak memutar HP. Loh, Pak Chandra kan ada konten membership, bukankah Pak Chandra itu suruh orang buka HP? Tidak. Saya di situ tuh menyuruh Anda di konten membership di malam hari itu mengajak Anda itu untuk memutar suara, bukan menonton HP. Suara itu kalau Anda dengarkan dan itu menemani Anda tidur, dan suara itu akan memasuk ke dalam bawah sadar. Beda dengan Anda menonton HP. Kalau Anda menonton HP itu ada cahaya. Dan apalagi kita nggak tahu apa siaran yang Anda tonton. Kalau Anda tonton sepak bola, yang Anda tonton film horor, wah Anda semakin ketakutan dan cemas. Sehingga Anda tidur akan terbawa mimpi, Anda tidur akan merasa sangat resah, Anda akan merasa sangat cemas dan khawatir. Sehingga Anda tidak mempunyai kualitas tidur yang baik. Makanya apalagi kalau zaman sekarang Anda melihat lagi konten-konten yang membuat Anda tertawa. Sehingga saatnya Anda itu rileks, saatnya Anda tidur malah Anda tertawa terbahak-bahak. Itu nggak cocok. Kalau Anda mau tertawa itu di siang hari, ya, atau di pagi hari, bukan di saat Anda mau tidur. Nah, oleh sebab itu kebiasaan tidur yang buruk itu akan membuat energi Anda terkuras habis, sadar atau tidak sadar. So, stop HP Anda 1 jam sebelum tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda begitu bangun langsung membuka HP. Nah, itu juga kebiasaan yang buruk. Saya percaya waktu zaman saya kecil, zaman belum ada HP, kita kalau bangun tidur ya pertama cari matahari, kita berdoa, bermeditasi. Intinya melakukan apapun aktivitas yang jangan langsung terpacu pada HP. Kalau kita buka HP ya kalau beritanya baik, kalau beritanya menegangkan, Anda bangun pagi itu pun sudah cemas. Ketika Anda bangun pagi cemas, itu akan merusak mood Anda seharian dan membuat bete seharian. Kenapa? Karena salah atensi di pagi hari. Ketika Anda pagi hari sudah diafirmasi dengan bad habits atau informasi-informasi yang buruk, nah itu yang menjadi masalah. Dan akhirnya Anda pagi hari itu membuat energi Anda yang harusnya penuh dengan energi yang bagus sangat terkuras habis cuman gara-gara Anda membuka HP. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, sadar nggak sadar, Anda sekarang ini terlalu banyak makan makanan instan. Ya, makanan instan itu apa? Saya bukan anti mie instan ya, tapi mie instan, bubur instan, terlalu banyak gorengan, ya, seperti mungkin mohon maaf ya, penjual cireng, penjual cilok, itu memang makanan rakyat enak. Tetapi Anda tidak memperhatikan 3 faktor ini. Yang pertama karbohidrat, yang kedua protein, yang ketiga serat. Padahal 3 ini faktor yang paling utama untuk Anda itu mempunyai kualitas tubuh yang bagus. Coba Anda lihat atlet-atlet yang kuat, apakah mereka makanannya cilok cireng? Nggak bakal. Mereka pasti memperhatikan makronutrien ini, karbohidrat, serat, dan protein. Nah, saya rasa kalau misalkan zaman dahulu, kalau di desa, kita pasti ada makan nasi pecel. Nasi pecel itu bagus ya, menurut saya. Kenapa? Nasi itu ada karbohidrat. Pecel itu kan sayur itu kan ada serat. Terus kemudian kan proteinnya sudah tercukupi, ada telur, ada tempe, itu sudah tercukupi protein. Nah, itulah yang menurut saya kita lupakan makanan tradisional seperti itu. Padahal kok 3 komponen itu sebetulnya sudah ada. Gado-gado contohnya, seratnya sudah ada, karbohidratnya itu dari lontong. Kemudian proteinnya itu mungkin juga bisa dari telur atau mungkin dari olahan kacang. Kacang itu juga mengandung banyak protein. Itulah sebab saya nggak akan bahas ini. Tetapi makanan-makanan alami seperti itu, saya rasa itu jauh lebih bagus untuk tubuh Anda. Itulah makanya banyak orang bertanya sama saya, Pak Chandra ini usia sudah hampir 50 tapi kok wajahnya masih segar. Karena saya sudah konsumsi makanan yang 3 komponen ini sejak saya usia 20-an. Sehingga Anda menabung untuk 20 tahun ke depan. Banyak orang mungkin dengan pola hidup yang tidak sehat, mereka mau mengubah sekejap gak bisa. Sekali lagi saya bukan anti mie instan, saya juga bukan anti fast food. Ya, makanan ini tiap hari burger, tiap hari juga makanan cepat saji. Ya, saya bukan anti juga dengan KFC. Tapi sekali lagi lebih baik makanan-makanan natural dan alami. Kalau dengan demikian tubuh Anda itu pasti akan merasa energinya jauh lebih baik. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, malas berolahraga. Nah, saya rasa
Poin yang keempat ini sudah sangat jelas. Jadi olahraga itu merupakan salah satu syarat untuk tubuh kita mempunyai energi yang tersalurkan. Lebih baik Anda capek berolahraga daripada Anda capek kepikiran. Ya, kalau Anda capek kepikiran, tubuh Anda itu lelah tanpa sebab yang jelas. Tidur pun tidak enak, tidur pun kaget-kagetan. Tapi kalau Anda capek berolahraga, pulang olahraga tidur pasti akan terlelap. Ya, dan tidurnya itu akan sangat nyenyak. Bangun pagi pun segar. Bukan berarti Anda nggak boleh sosmedan. Sosmed itu boleh, tapi di off sebelum tidur, seperti saya ngomong di awal, dan on kan juga setelah bangun tidur 1 jam kemudian baru boleh buka sosmed. Kalau enggak nanti jadi masalah. Itu poin yang keempat. Yang kelima adalah kendalikan emosi kalian. Jadi jangan sampai Anda itu setiap hari dendam, benci kepada sebuah peristiwa. Saya tahu mungkin dalam hidup itu shit things can happen. Apa maksudnya shit things can happen? Ada peristiwa-peristiwa buruk yang kita tidak kehendaki. Contoh kayak saya 10 hari yang lalu saya tiba-tiba kena tipes gitu. Nah, waktu saya kena tipes, ya saya nggak menyangka. Saya pun juga tidak bercita-cita mau kena tipes gitu ya. Saya rasa mana ada cita-cita kena tipes. Tetapi kalau shit things happen atau sesuatu musibah itu terjadi, ya sudah, kita cuma punya 2 respon. Kita mau mengutuk peristiwa itu, atau kita hari ini bisa moving forward, atau kita hari ini bisa move on dari peristiwa itu. Kehilangan kucing kesayangan contohnya, atau hari ini Anda tiba-tiba kehilangan orang tua contohnya, atau kehilangan orang yang Anda cintai. Pokoknya intinya ada terjadi peristiwa buruk. Kalau Anda nggak bisa melupakan peristiwa itu, maka selamanya energi kita akan terkuras pada peristiwa itu. Kalau energi kita terkuras habis pada peristiwa itu, akan menguras energi kita, sehingga energi kita yang positif, yang harusnya bisa dibuat untuk bekerja, mencari ide yang positif untuk demi kemajuan masa depan yang lebih baik, terhambat cuman gara-gara Anda hari ini menghabiskan energi untuk hal-hal yang seperti itu. Oke, demikian tips saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan saya percaya kalau Anda terapkan 5 tips tersebut, Anda akan membuat energi Anda kembali tercas dan tidak akan terkuras lagi. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.